Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Jaku dengan NPM 073523111065. Di sini saya akan membuat topologi sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan 6 PC, 2 switch, dan 1 router. Ketiga itu merupakan perangkat utama. Yang pertama itu PC yang merupakan komputer utama, yang kedua itu switch yang merupakan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan. Yang ketiga itu router sebagai pengatur lalu lintas jaringan. Saja kita buat topologinya. Kemudian kita taruh switch. Dan kita taruh 1 router. Di sini saya menggunakan kabel strap yang biasa digunakan untuk koneksi antar jaringan, penghubung antar jaringan. Saya sudah membuat topologinya, dan selanjutnya di sini saya akan memasukkan IP dari masing-masing PC. Kita pergi ke desktop dan masukkan IP configuration. Di sini kita gunakan IP 192.168.1.2. Subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian di sini kita masukkan default gateway-nya. Default gateway-nya kita gunakan 192.168.1.1. Lainnya di PC kedua, kita pergi ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.3. Subnet masknya juga sama, yaitu 255.255.250. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian di PC selanjutnya juga sama seperti dua PC sebelumnya, kita masukkan IP 192.168.1.4. Subnet masknya kita gunakan 255.255.255.0. Kemudian di sini default gateway-nya kita gunakan 192.168.1.1. Kemudian kita setting IP dari switch 1. Kita pergi ke desktop, IP configuration,
masukkan IP. Di sini kita gunakan IP 192.168.2.2. Subnet masknya juga sama, kita gunakan kelas C yaitu 255.255.255.0. Default gateway-nya di sini kita pakai 192.168.2.1. Selanjutnya di PC selanjutnya kita juga setting IP-nya 192.168.2.3. Subnet masknya juga sama, kita masukkan default gateway-nya itu 192.168.2.1. Kemudian di PC terakhir kita juga setting IP sama seperti IP PC sebelumnya 192.168.2.4. Subnet masknya kita juga gunakan sama 255.255.255.0. Kita masukkan default gateway-nya (192.168.2.1). Selanjutnya kita pergi ke router, kita pergi ke config, dan kita pergi ke fast internet. Di sini saya masukkan default gateway dari PC dari switch 0, yaitu saya masukkan default gateway di PC, ya di switch 0 192.168.1.1. kemudian subnet masknya kita gunakan kelas C. Selanjutnya kita pergi fast internet 0, kita masukkan default gateway juga dari PC yang dari switch 192.168.2.1. Subnet masknya juga kita gunakan kelas C. Mohon maaf, di sini pada fast internet kita masukkan default gateway dari masing-masing PC yang telah kita setting. Pada PC kiri dan kanan kita masukkan di fast internet 0 dan 1, dan kita masukkan subnet masknya. Jika sudah, kita klik on. Dan sekarang kita akan coba apakah ketiga PC ini sudah terhubung. Dan kita masuk ke command prompt dan kita cek ping. Kita masukkan IP dari PC yang kita tuju, yaitu 192.168.1.3. Outputnya mengeluarkan reply from IP dari PC yang ingin kita tuju. Ini berarti sudah berhasil. Ini dinyatakan bahwa kedua PC ini sudah terhubung. Selanjutnya kita coba ke PC yang selanjutnya, apakah dia sudah terhubung juga. Sini kita masukkan IP dari PC 0. Kita ping 192.168.1.2. Di sini juga sudah terhubung karena output yang dikeluarkan adalah IP dari PC 0. Selanjutnya kita coba apakah PC ini juga sudah terhubung antar PC ketiga ini. Kita coba, kita cek ping, kita masukkan IP yang kita tuju 192.168.2.4. Dan ini sudah dinyatakan berhasil karena outputnya
karena output yang dikeluarkan yaitu IP dari PC yang ingin kita tuju. Selanjutnya kita tes apakah dua PC yang berbeda switch ini apakah sudah terhubung. Kita tes, kita masuk ke COM, kita cek pin 192.168.2.2. Di sini sudah dinyatakan berhasil karena output yang dikeluarkan adalah IP PC yang ingin kita tuju. Kita akan cek pin ulang. Di sini sudah dinyatakan berhasil bahwa PC node sudah terhubung pada PC 3. Sudah dinyatakan berhasil karena output yang dikeluarkan adalah IP dari PC 3. Sekian dari saya, penjelasan dari saya mengenai topologi dari aplikasi Scope Packet Tracer. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hailda. Di video kali ini saya akan membuat topologi dengan menggunakan aplikasi GNS 3. Oke, langsung saja kita masuk pada aplikasinya. Di sini saya sudah menginstal aplikasi GNS 3. Nah, untuk cara menginstalnya sendiri itu kita bisa menggunakan websitenya langsung, yaitu download GNS 3. Nah, langsung saja kita masuk pada aplikasinya. Di sini saya sudah menginstalnya. Nah, untuk membuatnya di sini saya akan membuat topologi dengan menggunakan 3 PC, 1 router dan 1 switch. Nah, langsung saja kita di sini kita buat new blank project. Nah, di sini kita buat aja tulis nama filenya jarcom topologi. Oke. Nah, sudah di sini. File new blank project. Jarcom topologi. Oke. Nah, kalau sudah di sini, kita klik yang di sini, langsung kita menambahkan yang pertama yaitu PC-nya. Untuk PC di GNS 3 sendiri itu bernama VPCS. Nah, kita masukkan 3, lalu 1 switch dan 1 mikrotik. Untuk mikrotiknya sendiri itu dia harus menginstal sendiri. Nah, di sini untuk logonya saya belum sempat ganti, jadi untuk logo mikrotiknya kita pakai logo ini yang langsung dari sini, belum sempat diubah tadi pas installnya. Kita tahu urutannya adalah begini. Kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita hubungkan untuk setiap PC. Untuk setiap PC-nya kita hubungkan ke switch. Kita menggunakan ini, Etherlink. Kita hubungkan Ethernet 0 ke switch 1. Selanjutnya yang ini. Itu juga yang ini. Nah, selanjutnya yaitu dari switch ke mikrotiknya. Oke, sudah kita jalankan. Nah, di sini sudah bisa semua. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ping dari PC 1 ke PC 2.
kita klik di sini. Nah, ini dia sudah terbuka untuk PC 1. Kita tambah lagi. Bentar, kita gunakan ping untuk PC 1 sama PC 3 saja. Di sini kita atur IP-nya. IP 192.168.1.1. Untuk IP address-nya yaitu subnet mask kelas C 255.255.255.0. Kita enter. Nah, sudah. Kita lanjut ke PC 3. Kita atur IP-nya. IP 192.168.1.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita enter dan sudah. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari PC 3 ke PC 1 untuk mengecek konektivitasnya. Ping 192.168.1.1 karena tadi IP address ke PC 1 adalah 192.168.1.1. Lalu kita enter. Nah, di sini udah muncul byte from, maka itu artinya proses ping itu sudah berhasil nih, semuanya byte from. Begitu juga dengan sebaliknya, kita coba mengecek konektivitas antara PC 1 ke PC 3. Kita langsung menggunakan perintah ping, kita masukkan 192, kita masukkan IP address PC 3 yang sudah kita atur tadi, yaitu 192.168.1.2. lalu kita enter, maka dia sudah berhasil byte from semua. Jadi dapat dipastikan bahwa PC 1 dan PC 3 itu dia konektivitasnya sudah berhasil. Nah, mungkin itu saja untuk video penjelasan dan pembuatan topologi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nabila Putu dengan NPM 073523111069. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dengan membuat topologi jaringan dengan menggunakan aplikasi Omnet. Nah, langsung saja pada aplikasinya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah topologi. Di sini kita membuat topologinya di PackageNet. Di PackageNet ini terdapat dua bagian, yaitu design dan juga source. Nah, desain ini kita gunakan untuk membuat struktur interface dari topologi yang ingin kita buat. Nah, pada bagian desain ini terdapat satu buah router, 2 buah switch, dan 6 buah komputer klien 1, komputer klien 2, sampai dengan komputer klien 6. Nah, selanjutnya di bagian source ini adalah penamaan dari submodul atau perangkat-perangkat yang kita gunakan, yaitu komputer seperti klien 5, yaitu menggunakan standar host, klien 1, klien 3, sampai dengan seluruh klien yang saya pakai pada bagian desain. Selanjutnya di sini ada router sebagai router lagi. Ethernet switch-nya ada 2, jadi dinamakan Ethernet switch dan Ethernet switch 1. Nah, selanjutnya di sini adalah hubungan atau connection dari perangkat ke perangkat lainnya. Di sini perangkat klien 1 terhubung menggunakan kabel Ethernet 100 MB dengan Ethernet switch.
Selanjutnya di sini ada client 2 seperti tadi juga terhubung dengan Ethernet switch. Selanjutnya sampai dengan client 6 terhubung dengan Ethernet switch 1. Nah, selanjutnya di sini Ethernet switch terhubung dengan router, Ethernet switch 1 terhubung juga dengan routernya. Nah, di sini adalah bagian import untuk submodul untuk perangkat-perangkat yang kita gunakan. Di sini yaitu bagian konfigurator. Selanjutnya bagian Ethernet switchnya. Selanjutnya router. Ini ideal channel atau panel yang kita gunakan tadi sebagai panel simulasi. Lalu di sini adalah standar host atau komputer client 1 sampai 6. Di sini Ethernet 100 MB yaitu kabel yang kita gunakan. Nah, selanjutnya ke bagian OmnetPP ini. File OmnetPP ini itu untuk mewujudkan desain dari PackageNet, desain topologi yang kita buat di PackageNet menjadi sebuah simulasi. Nah, untuk OmnetPP ini sendiri terdapat dua bagian, yaitu form dan juga source. Form ini dibuat untuk mengkonfigurasi file dari OmnetPP ini. Nah, di sini terdapat network to simulate. Kita bisa menamakan simulasi yang kita buat. Di sini saya menamakannya Ethernet. Selanjutnya di sini ada stop condition. Simulasi time-nya sampai 10 second. Jadi simulasi akan berhenti pada detik ke 10 saat kita menjalankan. Nah, selanjutnya bagian source code pada OmnetPP ini. Di sini source code-nya terdapat client 1, terus nom apps atau aplikasi yang digunakan yaitu 1. Lalu di sini nama aplikasi yang digunakan pada client 1 itu TCP Session App. TCP Session App ini digunakan untuk mengirim dan menerima data. Nah, selanjutnya connect address itu konektivitasnya akan mengarah ke router. Lalu connect portnya ini ada 1000. Selanjutnya send bytes, data yang dikirimkan itu sebesar 1 MB. Sama juga seperti komputer client 2, client 3, client 4, client 5 dan client 6. Nah, selanjutnya di sini bagian routernya di sini TCX-nya ada 1. Di sini kita menyatakan dia menggunakan TCP sama dengan true. Lalu TCP apps-nya bernama TCP generic server app. Ini fungsinya untuk membagikan konektivitas ke beberapa rute. Selanjutnya ini adalah local portnya itu ada 1000. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan merunning simulasi yang telah terbuat. Tunggu sebentar untuk loadingnya.
preparing launch delegate. Sebentar, sedang loading. Lalu sudah muncul di sini. Untuk simulasinya kita bisa jalankan di sebelah sini, run with full animation. Di sini kita akan menunggu saling berbagi jaringannya. Ini mereka sudah saling, perangkat-perangkat ini sudah saling terhubung dan saling mengirimkan data dan juga menerima data. Di sini juga ada protokol dari perangkat yang saling mengirim data. Selanjutnya di sini ada indeks waktu. Tadi saat di simulasi limitnya diatur 10 second. Jadi nanti di sini saat detik ke-10 maka simulasi akan berhenti. Mungkin kita percepat. Di sini muncul simulasi time limit reached. Ini berarti simulasi telah selesai karena sudah mencapai detik ke-10. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hailda Ainurifala Al-Isnaini dengan NPM 0735231159. Dalam video ini saya akan membuat topologi jaringan menggunakan aplikasi simulator yaitu NetSimBosom. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait tentang topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan sendiri itu merupakan cara atau pola bagaimana suatu jaringan itu bisa terhubung gimana suatu perangkat dalam jaringan itu bisa terhubung satu sama lain. Untuk jenis-jenis topologi sendiri itu ada banyak. Ada topologi mesh, ada topologi star, ada topologi bus, ada topologi tree, dan beberapa topologi lainnya. Setiap masing-masing topologi itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di sini saya membuat topologi jaringan menggunakan NetSimBosom, simulator NetSimBosom. Di sini saya menggunakan websitenya. Jadi kita langsung masuk saja di Chrome, lalu kita tuliskan netsimbosom.com. Kurang lebih seperti ini untuk websitenya. Di sini kita close terlebih dahulu. Jika sudah masuk pada halaman ini, kita diminta untuk login terlebih dahulu. Namun di sini saya sudah login. Sebelumnya kalau belum login itu kita harus membuat new account terlebih dahulu agar bisa mengakses aplikasi simulator ini. Setelah masuk pada halaman sini, kita langsung pergi ke Open the Network Designer. Di sini kita akan diarahkan ke laman untuk membuat topologi jaringannya. Di sini kan dia sudah kosong, jadi kita langsung membuatnya. Di sini saya akan membuat topologi star, yang mana di sini menggunakan 6 PC, 2 switch dan 1 router. Kita langsung saja kita ambil dari sini, kita drop dari sini. Ini host 1 untuk PC 1, PC 2, PC 3. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita lanjut untuk PC 4 sampai 6-nya, 3 sampai 6-nya. PC 3, PC 4, PC 6. PC 6. Kita samakan, kita rapikan terlebih dahulu. Kita kecilkan. Oke. Sudah rapi. Selanjutnya kita menggunakan 2 switch. Di sini saya pakai switchnya ini. 1, 2.
switch 1 terhubung oleh PC 1, PC 2 sama PC 3. Sedangkan untuk switch 2 dia akan terhubung dengan PC 4, PC 5 dan PC 6, host 4 sampai host 6. Nah, selanjutnya di sini di tengah-tengah untuk menghubungkan dua switch ini kita menggunakan router. Submit. Kita hubungkan dulu untuk routernya. Kita hubungkan ke switch device Ethernet 0/0, begitu juga dengan switch 2. Oke, selanjutnya kita hubungkan untuk masing-masing PC ini ke switchnya. Host 1 terhubung ke switch 1 dengan fast Ethernet 0/1. Host 2 terhubung dengan switch 1 dengan fast Ethernet 0/2. Selanjutnya adalah host 3, dia terhubung dengan switch 1 dengan fast Ethernet 0/3. Nah, selanjutnya untuk host 4 dia terhubung Ethernet 0/0 dengan switch 2 dengan fast Ethernet 0/1. Selanjutnya untuk host 5 dia terhubung dengan switch 2 menggunakan fast Ethernet 0/2, dan selanjutnya untuk host 6 dia terhubung dengan switch 2 dengan menggunakan fast Ethernet 0/3. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk topologi jaringannya. Nah, sudah. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, untuk mencek koneksi antara masing-masing PC di sini, saya akan menggunakan ping. Kita akan ping untuk masing-masing PC-nya. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini kita tunggu. Please wait while we load your lab. Nah, setelah sudah tercentang tiga-tiganya, kita langsung continue. Nah, di sini sudah muncul untuk router 1, host 1, host 2, host 4, host 5. Di sini saya akan menghubungkan salah satunya saja, yaitu host 1 sama host 2. Nah, di sini saya tidak akan mengatur IP-nya, tapi kita akan menggunakan IP langsung dari netsim-nya, yaitu kita panggil untuk melihat IP pada host 1, kita menggunakan IP config saja. Kita menggunakan IP config, lalu kita enter, dan nanti dia akan muncul berapa IP address dari host 1 ini. Sebentar, kita enter. Nah, di sini dia sudah muncul. Untuk auto configuration IP address untuk host 1 adalah 169.254.7.242. Di sini dia menggunakan subnet mask kelas B. Nah, selanjutnya untuk host 2 kita cek juga IP config-nya, kita enter terlebih dahulu, lalu kita pakai IP config, enter. Nah, di sini kita akan mengecek koneksi dari host 1 ke host 2, maka kita copy terlebih dahulu untuk IP address dari host 2, auto configuration IP address. Nah, di sini kita langsung ke host 1, lalu kita enter, kita menggunakan ping, lalu kita enter untuk IP address host 2-nya, lalu kita enter, maka pinging reply from. Nah, di sini berarti kedua PC ini telah terhubung. Bagaimana jika sebaliknya, jika host 1 dia mengecek koneksi dengan host 2, kita copy, lalu kita coba ping di sini. Ping, enter, kita Ctrl V, lalu kita enter. Maka proses pinging reply from juga, berarti kedua koneksi antara dua PC ini ya sudah terhubung. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang pembuatan topologi jaringan menggunakan netsim boson. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.